Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adkhalana fi syahri Ramadan wa akhrajana minhu salimin wa ja'alana minal aidin wal faizin wal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, karunia-Nya yang tiada henti-hentinya kepada kita sekalian. Yang nikmat itu kalau kita hitung, kita tidak mampu menghitungnya. Dan alat yang dibuat manusia seperti kalkulator pun tidak akan mampu untuk menghitung betapa banyaknya nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah, dan ada satu nikmat terbesar yang jarang kita merasakannya, bahwa itu adalah nikmat iman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah dimasukkan oleh Allah ke dalam bulan Ramadan yang penuh dengan ibadah, yang wajib pahalanya dilipat gandakan berkali-kali. Yang sunnah maka pahalanya disamakan dengan melaksanakan ibadah wajib. Dan atas rahmat Allah pula kita keluar dari bulan Ramadan. Kita berharap semoga Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang aidin, kembali kepada kebenaran, wal faizin, dan menang menghadapi masalah-masalah kehidupan, utamanya godaan nafsu yang selalu mengganggu kita ini. Dan sesuai dengan firman Allah ketika kita melaksanakan ibadah puasa itu, semoga kita dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Jamaah yang dirahmati Allah, maka setelah bulan Ramadan ini kita berada di bulan Syawal. Marilah apa yang kita biasakan di bulan Ramadan menjadi kebiasaan kita di luar Ramadan. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang dengan kegiatan ibadah yang lebih baik dari saat ini. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah,
dalam kita melakukan kegiatan kehidupan ini, hendaklah kita mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Biar berkeyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam kultum Ramadan, saya sampaikan bahwa ketika orang-orang Madinah bersama Rasulullah akan diserbu oleh pasukan Ahzab, maka ada usulan dari seorang Muslim yang asalnya dari Persia, namanya Salman Al-Farisi. Dan atas usulan itulah maka bagian utara kota Madinah dibuat parit yang lebarnya sekitar 3 meter, panjangnya, dalamnya 5 meter. Yang kalau 5 meter, lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter. Yang diperkirakan kuda tidak sanggup untuk melompati parit itu. Dan kalaupun masuk ke dalam parit itu, maka akan kesulitan untuk naik dari parit itu. Jamaah yang dirahmati Allah, saat itu kondisinya kondisi yang kekurangan bahan pangan dan membuat parit sepanjang itu hanya dalam waktu 6 hari. Masya Allah, sesuatu yang luar biasa. Di saat menggali parit itu memang dibantu oleh orang-orang Yahudi yang hidup di Madinah, karena memang sudah ada kesepakatan untuk kalau kota Madinah diserbu oleh musuh, maka seluruh penduduk Madinah, siapapun dia, ikut di dalam melawan orang yang menyerbu kota Madinah. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika itu Rasulullah mengganjal perutnya dengan batu 2, karena memang saatnya saat kesulitan makanan. Memang penyerangan itu direncanakan oleh musuh Islam agar dapat dengan mudah menaklukkan kota Madinah dan kalau bisa membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika menggali parit itu menemukan batu yang para sahabat tidak sanggup untuk memecahkannya. Maka Rasulullah turun sendiri dan menggancunya. Di saat digancu itulah muncratlah api yang karena gesekan besi dan batu. 3 kali punceratan itu, dan Rasulullah menyampaikan, "Wahai sahabatku, Allah telah menampakkan bahwa negeri Persia akan kita kalahkan dan negeri Romawi Bizantium akan kita kalahkan." Jamaah yang dirahmati Allah, mendengar itu para sahabat yakin dan percaya. Cuman orang-orang Yahudi sudah mengatakan, "Dengarlah, Muhammad itu majnun, Muhammad itu sudah gila. Menghadapi pasukan Ahzab yang 10.000 sudah kesulitan seperti ini, kok akan mengalahkan pasukan Persia dan Romawi." Jamaah yang dirahmati Allah, salah seorang yang ketika itu ikut dalam perjuangan itu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau nanti ada penyerangan ke Bizantium,
maka izinkanlah saya untuk ikut berperang ke sana. Maka orang ini diizinkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian belum genap 100 tahun, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah, yaitu namanya Yazid bin Muawiyah, akan berperang ke Bizantium sana. Maka Abu Ayyub ini mengatakan, ketika itu Abu Ayyub usianya sudah 80 tahun. Dia mengatakan, wahai Yazid, izinkanlah saya ikut di dalam jihad untuk merebut Bizantium. Maka Yazid, seorang kepala negara dan sekaligus panglima perang ketika itu, mengatakan, wahai Bapak yang sudah sepuh ini, bukanlah kami ini merendahkan panjenengan, tapi biarlah kami yang muda-muda ini yang berangkat menuju ke sana. Jamaah yang dirahmati Allah, wahai khalifah, ini saya sudah izin kepada Rasulullah. Jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari ini diikutkan dalam perjalanan jihad menuju ke Bizantium. Jamaah yang dirahmati Allah, padahal ketika itu sudah berusia 80 tahun dan kondisinya sudah tidak baik-baik saja. Selanjutnya, ketika sudah dekat dengan Bizantium, ternyata Abu Ayyub Al-Ansari ini menurun drastis. Dia mengatakan, wahai Yazid, carikan saya kuda yang paling kuat dan paling cepat. Naikkan saya ke sana dan kuda ini hendaklah diarahkan ke Bizantium. Masya Allah, ternyata ketika dekat dengan Bizantium, Abu Ayyub Al-Ansari ini wafat. Jamaah yang dirahmati Allah, betapa kuat keyakinan Abu Ayyub bahwa ini pasti akan terjadi. Dan berkali-kali Bizantium itu diserbu oleh umat Islam. Baru 800 tahun lebih dari wafatnya Rasulullah, Bizantium ini dapat dikalahkan oleh seorang yang bernama Muhammad Al-Fatih. Jamaah yang dirahmati Allah, 800 tahun lebih keyakinan itu masih terpendam di dalam jiwa umat Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, dan Bizantium ini sudah 1000 tahun lebih bentengnya tidak pernah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. 1000 tahun lebih. Jamaah yang dirahmati Allah, pada waktu masih Rasulullah Sugeng mengatakan bahwa Bizantium itu nanti akan dikalahkan oleh kamu, dan itu adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya adalah pasukan yang terbaik. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian Abu Ayyub ini dimakamkan di dekat dengan benteng Bizantium. Dan kemudian jamaah yang dirahmati Allah, pada waktu Muhammad Al-Fatih melakukan penyerbuan ke Bizantium itu, maka saat itu mengalami hal yang luar biasa. Karena memang bentengnya
ada paritnya, ada pagarnya, ada temboknya itu tebal sekali. Maka ternyata Allah memberikan pertolongan. Ada seorang yang bernama Argon yang ahli membuat senjata. Itu pernah ke Bizantium menghadap ke kaisar sana. Dia mengatakan, "Wahai kaisar, saya punya senjata. Kalau kaisar menghendaki, maka saya akan membuat dan silakan dibeli." Kaisar ketika itu mengatakan, "Kamu diam saja di sini. Di Bizantium, di Konstantinopel ini. Kalau nanti kami sudah punya uang, maka kami akan menugaskan kamu untuk membuat senjata." Waktu itu beliau ini, Argon ini, pintar membuat meriam yang luar biasa besarnya, luar biasa kuatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah setahun lebih di Konstantinopel, ternyata Argon ini tidak mendapatkan tugas untuk membuat senjata. Maka dengan diam-diam Argon ini keluar dan menemui khalifah waktu itu yang bernama Khalifah Muhammad, yang kemudian karena dapat mengalahkan Bizantium, dapat mengalahkan Konstantinopel, maka kemudian disebut Muhammad Al-Fatih. Jamaah yang dirahmati Allah, Argon ini kemudian mengatakan, "Wahai Khalifah, saya punya ahli membuat senjata. Maukah engkau membelinya?" Maka ketika itu Khalifah mengatakan, "Baik, saya ingin mempunyai meriam yang pelurunya sekian. Diameter pelurunya itu 1,5 meter. Sanggup? Sanggup." Kemudian setelah peluru itu jadi, dicobalah. Setelah dicoba, maka Muhammad Al-Fatih ini mengatakan, "Buatkan 2 kali lipat ini pelurunya. Sanggup?" "Ya, saya sanggup." Akhirnya dibuatlah peluru yang besar dan luar biasa. Ternyata peluru itu dapat meruntuhkan tembok Konstantinopel. Tapi jemaah sekalian, ketika akan lewat ke sana, ternyata di sana itu ada rantai di tengah perairan sana, sehingga perahu tidak bisa lewat. Maka kemudian diadakan sidang di antara para pemimpin dan diputuskan oleh khalifah, kita akan nyebrang ini agar dapat melewati rantai itu. Kita angkat perahu kita ini untuk menyeberangi selat itu. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah diputuskan dan khalifah mengatakan, "Jangan kau mengatakan tidak mampu. Selama kalian masih hidup, silakan untuk berjuang mengangkat perahu itu melewati bukit dan kemudian menyeberangi rantai itu." Masya Allah, dengan keyakinan yang penuh, akhirnya dapat menyeberangi itu, sekalipun ketika terjadi peperangan masih dapat dikalahkan oleh pasukan Bizantium. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian oleh ulamanya, oleh Syekh Samsudin, itu dikatakan, jangan kita menyerang hari ini.
tunggu setelah hari Jumat. Dan perhatikan, jangan sampai bermaksiat. Kalau nanti kalian dapat masuk ke Konstantinopel, jangan memotong tanaman, jangan menghancurkan rumah ibadah, jangan membunuh para pendeta, jangan membunuh anak wanita dan orang tua. Jamaah sekalian, setelah dengan keyakinan yang kuat itu, ternyata diatur strategi. Ketika jam 2 malam, berangkatlah pasukan khusus untuk pasukan jomblo yang tidak punya keluarga. Jam 2 sampai dengan jam ditarik mundur. Baru kemudian dikirim pasukan yang hebat. Pasukan Sipahi namanya. Dari jam 4 sampai berikutnya, kemudian ada pasukan yang khusus untuk melakukan peperangan itu. Dengan kuasa Allah, ternyata kota Konstantinopel itu dapat dikalahkan. Setelah 1000 tahun lebih digempur oleh musuh tidak pernah terkalahkan. Jamaah sekalian, dari mana ini? Tidak lain adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kecil, Muhammad ini masih umur 3 tahunan. Itu dipanggilkan guru-guru terbaik ketika itu oleh ayahnya, Sultan Murad II, agar dididik. Ternyata Muhammad ini seorang anak yang nakal, tidak bisa dikendalikan oleh guru-gurunya. Maka ketika itu Syekh Samsudin mengatakan, "Wahai Khalifah, izinkanlah saya menggunakan cara untuk mendidik putra dari kuat." Diizinkanlah. Maka ketika itu Muhammad ini dipukul tangannya oleh gurunya Syekh Samsudin. Sejak saat itu maka Muhammad ini menjadi seorang anak yang mengikuti didikan dari guru-gurunya. Insyaallah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau sekarang ada guru yang memukul muridnya, urusannya dengan orang tuanya datang, bahkan anak itu sendiri berani melawan gurunya. Jamaah yang dirahmati Allah, kira-kira ini apakah tidak usaha musuh untuk meruntuhkan bangsa kita agar mudah untuk dikalahkan? Mari kita pikirkan. Dan untuk itu maka janganlah kita ini menjadi orang yang ketika anak kita dididik oleh gurunya mungkin kadang-kadang keras, kita menjadi orang yang melawan kepada gurunya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah, ini perhatian buat kita semua. Karena negeri kita sekarang ini banyak guru yang menjadi ketakutan ketika akan melakukan tindakan-tindakan yang intinya mendidik, tapi karena guru-gurunya itu sudah kemasukan pikiran-pikiran yang, mohon maaf, saya pikir tidak benar itu, maka mereka guru-guru itu tidak akan berani untuk berlaku mendidik anak menjadi anak yang baik. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah, saya sampaikan ini tidak lain karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala di antaranya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu
wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa sungguh seluruh manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dengan benar, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah dengan benar. Dilanjutkan dengan wa 'amilus sholihati, melakukan kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, dan wa tawashaw bil haqqi, saling menasihati dengan kebenaran, wa tawashaw bis sabr, dan saling menasihati dengan kesabaran. Dan di antara hikmah yang kita ambil dari pelajaran Muhammad Al-Fatih adalah keyakinan untuk dapat melakukan sesuatu, tujuan-tujuan baik itu akan Allah berikan bantuan kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.